Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Seteja. Alhamdulillah Celur 9 bersyukur bahwa hari ini bisa bertemu langsung dengan pimpinan redaksi majalah berbahasa Madura, yaitu majalah Joko Tole bersama Ibu Puspa Ruriana. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan untuk berbincang dengan channel YouTube Celur 9. Semenjak saya mengenal majalah Joko Tole beberapa bulan lalu, saya kemudian browsing untuk tahu lebih banyak. Terutama saya mendapatkan banyak informasi itu di media-media sosial seperti Facebook, dan saya menemukan bahwa komunitas-komunitas di Madura itu punya perhatian yang cukup besar terhadap majalah Joko Tole. Bagaimana mereka berharap bahwa majalah Joko Tole ini bisa terus terbit. Nah, berkait dengan itu mungkin bisa diceritakan Ibu apa asal usul latar belakang sehingga terbit majalah Joko Tole ini. Terima kasih Mas atas kunjungannya. Jadi saya sebenarnya ini baru ya mengelola majalah Joko Tole. Jadi sebelumnya itu dikelola oleh staf Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang asli dari Madura. Karena beliau pindah, kemudian saya yang diberi tugas untuk mengelola majalah ini. Jadi majalah Joko Tole ini sebenarnya sudah lama terbit. Jadi tahun ini merupakan edisi ke-27. Ke-27. Jadi majalah ini sudah ada sejak tahun kira-kira 2008. Terbitnya itu 1 tahun 2 kali. Januari, Juni, edisi Januari sampai Juni, dan edisi Juli sampai Desember. Nah, ini saya memegang baru pada edisi yang ke-27 ini bulan Juli sampai Desember. Kami berada di bawah Kemendikbud, di bawah Badan Bahasa, yang salah satu tugas kami itu adalah dalam upaya pelestarian bahasa daerah. Jadi majalah yang kami terbitkan yang berkaitan dengan bahasa daerah itu ada 4. Jadi tidak hanya Joko Tole yang berbahasa Madura, jadi ada 4 majalah berbahasa daerah. Yang pertama itu Titis Boso, itu berbahasa Jawa. Lontar Osi itu berbahasa Osing, ya bahasa Banyuwangi. Kemudian ini Joko Tole berbahasa Madura, dan satu lagi itu namanya Aji Saka, itu menggunakan huruf Hanacaraka. Ya. Ya, jadi mungkin ini yang membedakan dengan balai-balai lain. Jadi produk kami itu menerbitkan majalah-majalah berbahasa daerah untuk ikut upaya melestarikan bahasa-bahasa daerah di Jawa Timur. Saya juga sejak awal tertarik itu karena melihat ini kok berbahasa Madura. Celur 9 tertarik untuk bertanya lebih lanjut seperti apa sih sebenarnya majalah Joko Tole itu. Ini kan berarti hampir atau 100% ya Bu bahasa Madura Bu ya? Ya, artikel yang kami terima itu nanti berbahasa Madura. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Madura, untuk menuliskan berbagai macam artikel. Yang ingin ikut atau melestarikan bahasanya itu bisa mengirimkan artikel-artikelnya ke kami. Dari situ nanti kami akan ada tim khusus penyunting bahasa. Jadi nanti ada kami dengan menggunakan ejaan yang berdasarkan ejaan yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kalau untuk mengakses standar ejaan itu yang dipegang untuk majalah ini yang mana Bu? Ejaan terbitan balai. Jadi ada, nanti saya tunjukkan ya, Siap. Ejaan yang digunakan, ejaan bahasa Madura itu memang kami untuk membuat ejaan itu melalui proses yang panjang ya, lewat penelitian, lewat kajian-kajian, dan akhirnya disusunlah ejaan bahasa Madura. Nama Joko Tole ini kan menggambarkan tokoh raja di Madura yang luar biasa dan terus diingat sampai sekarang oleh orang-orang Madura. Nah, berkaitan dengan majalah ini Bu ya, mungkin bisa dijelaskan tentang publikasinya itu Bu. Jadi dari sekitar 10 rubrik ini ya, itu umumnya sudah banyak, yang artinya masyarakat sudah terisi, rubrik ini terisi semua. Tetapi ada ini beberapa rubrik yang jarang masuk, malah ini yang jarang masuk, misalnya cerita ini jarang masuk. Jadi mungkin
Masyarakat bingung ya, masih membedakan antara careta dengan cerpen ini mungkin ya. Kalau careta itu bisa mengulas tentang asal-usul sebuah daerah, bisa berisi cerita-cerita asli Madura. Yang juga masih jarang itu lakon atau drama. Kalau drama kan panjang ya biasanya. Mungkin ini tidak banyak masyarakat yang menulis. Tapi umumnya seperti cerpen, puisi, kemudian kuliner, kemudian wisata budaya, itu sudah banyak.